Emang kalau kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah kalau itu udah- memang Oke, udah, berat. silakan, Ara. Nggak usah terlalu songong kita. Memang berat kalah itu. Iya. Udah, Oke, silakan. sabar aja. Memang berat kalah itu. Memang berat kalah itu. KPU Jakarta resmi menetapkan hasil suara ketiga pasangan calon setelah menyelesaikan proses rekapitulasi suara pada Minggu 8 Desember. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada 8 Desember 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Wahyudinata ditandatangani. Artinya Marwarar kalah gitu. Padahal dia sudah berusaha maksimal nih. Omen-omen dong Marwarar. Iya, percuma. Badan aja yang gede. Sama dengan omongannya. Omong gede loh. Kalah menjelaskan kata lo. Emang susah kalau kalah. Muka lu kagak pernah kelihatan di TV lagi. Kasihan deh lo. Sampai jumpa, merdeka. Kita di Jakarta sementara ini di bawah kok. Terima kok. Kalau kalah, terima kok. Apa kami demo-demo marah-marah? Enggak. Pak Prabowo bilang, kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Begitu. Jadi nggak cari-cari alasan. Jangan terlampau menghibur diri juga. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Satu, silakan nangis. Lepaskan, Tiga, keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakut, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. Nangis saja. Ternak Mulyono ataupun tim Rakus silakan. Kalau mau nangis nangis aja, nggak usah malu-malu. Kalau mau nangis nangis aja. Kalau mau nangis nangis aja. Jadi saya sampaikan ya, kepemimpinan Pak Prabowo itu menjaga kesulitan dengan rakyat, TNI, Polri, dan masyarakat. Pak Prabowo bilang, kita terima. Kalau memang kita kalah di Jakarta, kita terima. Yang menjadi masalah adalah Anda sudah turun, tetapi kalah. Wow, Anda sudah turun nih, ya kan? Tetapi kalah. Coba Anda bayangkan, wajah ini mau ditaruh di demokrasi yang mana, budaya yang mana, dan kemudian konteks kekinian yang mana. Orang akan bilang, sudahlah presiden turun, mantan presiden turun, ya kan? Bansosnya juga turun, masih kalah tuh. Hah? Iya udah jemput, gue pengen balik ke Bandung lagi, udah kalah ini. Naik mobil curhat ya, jangan naik mobil pribadi. Gue pengen curhat yang panjang gue. Udah nanti kita jangan lewat tol, jangan lewat jalan biasa aja. Gue pengen curhat yang panjang, pokoknya lama-lamain aja sampainya. Nongkrong di warpat kayak di warpat ini nggak apa-apa, gue pengen curhat nih. Aduh, orang Jakarta dikasih gym gratis kagak mau. Buat ngilangin stres kan lumayan itu, mobil curhat gym gratis pada kagak mau dikasih itu. Emang dipikir orang Jakarta tuh kalau stres bisa sembuh dinyanyiin lagu anak Betawi, ketinggalan zaman, nggak sembuh itu. Biarin aja udah, dikasih solusi pada kagak mau warga Jakarta. Gak jelas-jelas gua inian apa bangun Bandung jadi bagus, kata orang mah ya, cuman nggak tahu aslinya. Udah. Kata-kata hari ini, kalau Jokowi efek yang dia taruh dukungan ke Ridwan Kamil tapi ujung-ujungnya kalah sama dukungannya Anies sama orangnya PDI. Kalau Jokowi efek yang katanya numbangin kandang banteng tapi cuman bisa menang 58%, pala PDI-nya menang di ratusan kota, belasan provinsi. Padahal Jokowi efek sepaket dengan Partai Coklat, Bansos, PJ Kepala Daerah, Kepala Desa, Presiden terpilih. Gak usah bilang Jokowi efek. KPU Jakarta resmi tetapkan Pramono Rano menang satu putaran. Gokil. Ternak Mulyono ataupun tim Rakus silakan. Kalau mau nangis nangis aja, nggak usah malu-malu. Kalau mau nangis nangis aja. Yang paling lucu datang dari Partai Ayam Sayur, siap gugat hasil Pilkada Jakarta ke MK. Kacau. Aneh kan? Padahal si Ridho didukung presiden, wakil presiden, mantan presiden, menteri-menteri, komisaris, dan 12 partai.
Gimana ceritanya? Mereka yang curang kok nuduh orang ya? Lucu. Calon yang cuma didukung satu partai emang bisa curang? Gimana ceritanya? Gak masuk akal, kawan. Akhirnya KPU secara resmi menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta satu putaran dengan kemenangan 50,07%. Artinya Marwarar kalah gitu. Padahal dia sudah berusaha maksimal nih. Pertama dengan bilang bahwa pendukung Pram itu kabur karena Anies dukung Pram, kan gitu ya. Satu. Yang kedua, dia bikin sayembara Harun Masiku 8 miliar. Yang ketiga, dia bilang mana lebih kuat, Prabowo, Jokowi atau Pram dan PDI Perjuangan gitu. Sekarang terbukti, ya kan? Pertama, tidak ada tuh kabur pendukung Pramono gara-gara Anies, terbukti tetap menang. Lalu yang kedua, dibuktikan PDI Perjuangan dengan Mas Pram Rano menang satu putaran gitu kan. Yang ketiga, saya belum mendengar Marwarar Sirait menyerahkan uang 8 miliar ke KPK untuk nangkap Harun Masiku. Lah lu, berarti omen-omen dong Marwarar. Percuma. Badan aja yang gede. Sama dengan omongannya. Omong gede loh. Gua tunggu 8 miliar lu serahkan KPK, oke? Kalau nggak usah bergaya. Kalah gitu, oke? Kalah menjelaskan kata lu. Emang susah kalau kalah. Muka lu kagak pernah kelihatan di TV lagi. Kasihan deh lu. Sampai jumpa, merdeka. Bersatu padu melawan kepengisan, ya, rame-rame 15 partai dan endorsan 2 presiden. Kok bisa menang? Kenapa itu? Kenapa bisa menang? Ini berkat persatuan, guys. Ada yang katanya redo tapi nggak ridho, teman-teman. Aneh saya. Katanya banyak formulir C6 yang tidak diserahkan atau undangan untuk mencoblos. Aduh, selalu mencari-cari kesalahan dan sepertinya mereka masih belum menerima kekalahan. Sudahlah, kita kembali guyup kembali. Yuk, kita bangun sama-sama Jakarta, hentikan kebencian, permusuhan dan lain-lain. Ayo sama-sama kita bangun Jakarta dan demokrasi kembali bangkit dari Jakarta. Merdeka, salam perubahan. Akhirnya KPU DKI Jakarta resmi menetapkan Pramono Rano menang satu putaran Pilgub DKI Jakarta. Setelah udah pencoblosan, terus ada quick count sama real count, itu memang unggul di atas 50%, jadi 50,07, dan hari ini KPU udah menetapkan secara resmi pasangan ini menang Pilgub DKI. Jadi untuk menang Pilgub DKI itu suaranya harus lebih dari 50%. Sedangkan Pram Dadul itu 50,07% suara. Jadi karena udah lebih dari 50%, maka udah nggak perlu putaran kedua. Jadi bisa langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pram Dadul menurut gue keren sih, karena awal-awal mereka mengumumkan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur, mereka benar-benar underdog dan surveinya tuh cuman 0,1 kayaknya deh. Bisa menang satu putaran itu, wah, prestasi banget. Untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu katanya udah siap menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Karena kata mereka ada banyak kecurangan-kecurangan di pilkada. Menurut mereka harusnya sih pilkada DKI ini 2 putaran. Ya silahkan aja, gue dukung Ridwan Kamil dan Suswono untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena ya itu hak kalian. Kalau menurut kalian gimana tentang pilkada DKI dan penetapan KPU? Coba deh komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurnillah. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu. Tadi saya mendapat video dari Camp TV ya, yang mana semua masyarakat Indonesia, semua warga Jakarta ya menghujat atau memberikan masukan kepada
tim kuasa hukum Ridwan Kamil. Ya, jadi intinya tadi netizen mengatakan bahwa ya semisal kalau udah kalah ya udah kalah aja ya, gak usah pengen ngotot-ngotot 2 putaran, apalagi sampai demo gitu ya, demo ke MK ya, sampai teriak-teriak. Kita tahu sendiri ya bahwa Pak Ridwan Kamil dulu pernah berkata ya, persis banget di Pilpres kemarin, ya kalau sudah kalah ya sudah kalah saja gitu ya, gak usah pengen 2 putaran. Jadi di sini kena batunya ya Pak Ridwan Kamil ini. Nah, jadi ya intinya ya Bapak Ridwan Kamil ya terima kasih ya sudah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 walaupun hasilnya kalah. Ya, jadi ya dengan berat hati ya Bapak Ridwan Kamil, semoga ya tetap tabah dan ya semoga jikalau nanti dikehendaki mencalonkan gubernur lagi ya semoga menang ya, amin amin. Dan ya sekarang silakan pulang ke Bandung untuk beristirahat, untuk ya mengatur strategi ya untuk walaupun gak jadi gubernur ya bisa berbakti kepada masyarakat dengan cara hal lain ya. Dan kita juga tahu ya bahwa Bapak Ridwan Kamil ini sangat mahir dalam bidang arsitektur ya, Bapak Ibu, dalam pembangunan beliau sangat mahir sekali ya. Dan Bandara Soekarno-Hatta itu siapa yang mendesain? Katanya Bapak Ridwan Kamil ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya ya semoga Bapak Ridwan Kamil sehat selalu ya, panjang umur, dan nanti semoga ada kesempatan lagi mencalonkan diri sebagai gubernur baik di Jakarta maupun di kota lainnya. Bisa jadi menjadi presiden ya, atau wakil presiden nanti. Kita nggak ada yang tahu ya 5 tahun ke depannya. Dan untuk Bapak Pramono Karno ya semoga menjadi gubernur Jakarta yang amanah, yang cinta kepada rakyatnya, yang mana ya sayang kepada rakyatnya dan nggak hanya janji-janji. Semoga bisa mensejahterakan rakyat Jakarta khususnya ya, bermanfaat bagi rakyat Jakarta. Alhamdulillah ya di sini saya ini ya
Bapak Ibu, salam kenal ya dari Akang Zibon, YouTuber yang seadanya. Dan di sini saya membuat konten di seperti di kebun gitu ya, di kebun. Dan alhamdulillah nih anginnya besar sekali, masya Allah ya. Semoga ya kita berdoa juga, sekarang lagi cuaca kurang lagi ya. Semoga ya kita semua. Oke, itu dia ya video kali ini. Semoga ya kita sama-sama sharing ya, sama-sama intinya ya hiburan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, semoga sehat selalu ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan videonya kurang baik. Nanti insya Allah kedepannya akan diperbaiki lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.